membuat kita sakit hati. Betul apa betul? Betul dong. Teman-teman, bentar deh. Kan ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Nurul Holisti, absen 25. Saya Nurul Andini, absen 24. Saya Siti Soliha, absen 30. Saya Sinta Shenomi, nomor absen 9. Dan teman kami Amaila Ayu, absen nomor 6. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Check it out. Definisi bangun ruang. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang itu? Bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang ada 3, yaitu titik, garis, dan bidang. Pengertian dari titik merupakan suatu nokta lingkaran kecil yang menunjukkan letak suatu posisi, sedangkan garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang berkesinambungan secara beraturan, dan juga bidang. Bidang adalah kumpulan dari 3 buah garis atau lebih yang memiliki luas daerah. Sudut pada bangun ruang. 1. Sudut antara 2 garis. Sudut antara 2 garis adalah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Gambar sesuai ada yang di PPT. 2. Sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis P dan bidang beta dilambangkan P beta adalah sudut antara garis P dan proyeksinya pada beta. Sudut antara garis PQ dengan beta sama dengan sudut antara PQ dan P absen Q sama dengan sudut PQR absen. Gambar ada di PPT. Ada yang tahu nggak apa istilah pada bidang ruang? Nah, yang pertama ada bidang gambar. Bidang gambar merupakan suatu bidang sebagai tempat untuk menggambar bangun ruang. Bidang gambar selalu menghadap ke muka pengamat. Nah, yang kedua ada bidang frontal. Bidang frontal adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Bidang frontal ukurannya sama dengan ukuran sebenarnya. Sebagai contoh, perhatikan gambar kubus di bawah yang termasuk bidang frontal adalah A, B, F, E, dan D, C, G, H. Nah, yang ketiga ada bidang ortogonal. Garis ortogonal merupakan bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal Bentuk dan ukuran bidang ortogonal digambarkan tidak sama dengan bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Sebagai contoh, yang termasuk bidang ortogonal pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah adalah A, B, C, D, E, F, G, H, B, C, G, H, dan A, D, H, E. Yang keempat ada garis frontal. Garis frontal terletak pada bidang frontal. Berdasarkan arahnya, garis frontal dibedakan menjadi garis frontal horizontal atau mendatar dan garis frontal vertikal, garis lurus. Dan yang kelima ada garis ortogonal. Garis ortogonal merupakan garis yang tegak lurus bidang frontal. Contohnya pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah adalah garis-garis AD, BC, FG, dan EH. Dan yang terakhir ada sudut surut atau sudut menyisi. Sudut surut merupakan sudut yang terbentuk antara garis frontal horizontal ke kanan dengan garis ortogonal ke belakang. Sudut surut digambarkan sebagai sudut tumpul atau sudut lancip, meskipun ukuran sebenarnya adalah sudut siku-siku. Contohnya adalah sudut DAB dan sudut HEF. Hubungan titik, garis, dan bidang. Pertama, dua buah titik yang dihubungkan akan membentuk suatu garis lurus seperti gambar. Yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis tersebut terletak pada bidang seperti gambar. Dan yang terakhir, melalui 3 buah titik hanya dapat dibuat sebuah bidang seperti pada gambar. Selanjutnya, kedudukan antar unsur bangun ruang. A. Kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, titik terletak pada suatu garis ketika suatu garis melalui suatu titik. Gambar ada di atas. Dan yang kedua adalah titik terletak di luar garis ketika suatu garis tidak melalui titik tersebut. Gambar ada di atas. B. Kedudukan titik terhadap bidang. 1. Titik terletak pada suatu bidang ketika suatu bidang melalui suatu titik. Dapat dilihat seperti gambar di samping. 2.
2. Titik terletak di luar bidang. Ketika bidang tidak melalui titik tersebut, dapat dilihat seperti gambar di samping. C. Kedudukan antar garis dalam ruang. 1. Jika dua buah garis tak bisa dibentuk sebuah bidang, maka dua garis tersebut saling bersilangan. Dapat dilihat seperti gambar di atas. 2. Jika dua buah garis dapat dibentuk menjadi sebuah bidang, maka dua garis tersebut saling sejajar atau berpotongan. Gambar kiri menunjukkan garis saling sejajar, sedangkan gambar kanan menunjukkan garis saling berpotongan. D. Kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Pertama, garis dan bidang saling berpotongan. Terdapat titik persekutuan antara garis dan bidang. Titik PA, titik persekutuan. Garis yang sejajar dengan AG memotong bidang BOHF, seperti gambar di samping. 2. Garis dan bidang saling tegak lurus. Jika PQ tegak dengan bidang ABCD, maka PQ tegak lurus semua garis pada bidang ABCD. Dapat dilihat seperti gambar di samping. 3. Garis dan bidang saling sejajar. Jika bidang BFGC melalui garis FC dan garis ED sejajar dengan FC, maka ED sejajar dengan BFGC. Dapat dilihat seperti gambar di samping. E. Kedudukan antar bidang dalam ruang. 1. Dua bidang saling berpotongan. Dapat dilihat seperti kedua gambar di atas. 2. Dua bidang saling sejajar, seperti dapat dilihat dalam gambar di atas ini. Jarak antara titik dengan titik garis bidang. 1. Jarak antara titik, yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Garis yang menghubungkan titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2 memiliki panjang, yaitu akar dari Y2 min Y1 pangkat 2 ditambah X2 min X1 pangkat 2. Kemudian untuk jarak antara titik dan garis, yaitu akar dari PB pangkat 2 min OB pangkat 2. Yang ketiga, jarak antara titik dan bidang. Misal, terdapat kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Jarak titik H ke bidang ABCD yaitu HD. Macam-macam bangun ruang. Yang pertama, ada kubus. Ciri-ciri dari kubus adalah A. Mempunyai 6 buah sisi dengan ukuran dan bentuk yang sama persis atau persegi. B. Persegi yang menjadi sisi kubus tersebut memiliki luas yang sama. C. Jumlah rusuk yang bentuknya ada 12 buah dengan ukuran yang sama persis. D. Rusuk tersebut saling bertemu dan membentuk 8 buah sudut yang besarnya sama 90 derajat. Rumusnya adalah luas permukaan kubus sama dengan 6 kalikan rusuk dikalikan rusuk. Luas salah satu sisi sama dengan rusuk dikalikan rusuk. Volume kubus sama dengan rusuk dikalikan rusuk dikalikan rusuk, atau sama dengan rusuk pangkat 3. Sedangkan keliling kubus sama dengan 12 kalikan rusuk. 2. Balok. Ciri-ciri balok adalah A. Mempunyai 4 buah sisi dengan bentuk persegi panjang. B. Ada 2 buah sisi yang memiliki bentuk sama. C. Terdapat 4 buah rusuk yang memiliki ukuran yang sama persis. Rumus-rumusnya diantaranya diagonal ruas sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Luas permukaan balok sama dengan 2 dikalikan P kalikan L ditambah P dikalikan T ditambah L kalikan T. Volume balok sama dengan P kalikan L kalikan T, atau sama dengan kubus tapi semua rusuk kubus sama panjang. Sedangkan keliling balok sama dengan 4 dikalikan panjang ditambah lebar ditambah tinggi. 3. Tabung. Ciri-ciri tabung adalah A. Memiliki sisi alas atas yang bentuknya sama berupa lingkaran. B. Mempunyai sisi lengkung atau selimut yang menghubungkan sisi alas dan atas. Rumus-rumusnya adalah luas sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut, atau 2 dikalikan Pi dikalikan R dikalikan R ditambah Pi dikalikan D dikalikan T. Volumenya sama dengan luas alas dikalikan tinggi atau luas lingkaran dikalikan tinggi. 4.
kerucut. Ciri-ciri kerucut yaitu A. Mempunyai sebuah alas yang bentuknya lingkaran. B. Mempunyai titik puncak atas. C. Memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkungan. Rumus-rumusnya yaitu luas sama dengan luas alas ditambah luas selimut, yang volume sama dengan sepertiga dikali pi dikali r dikali r dikali t. Yang kelima, limas. Ciri-ciri limas yaitu A. Memiliki alas yang berbentuk segitiga. B. Terdapat 3 buah sisi yang berbentuk segitiga. C. Terbentuk dari 6 buah rusuk. Yang D. Mempunyai 3 rusuk yang sama persis ukurannya. Yang E. Mempunyai titik puncak atas. Rumus-rumusnya yaitu luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak, yang volume sama dengan sepertiga luas alas tinggi sisi. Yang keenam, prisma. Ciri-ciri prisma yaitu A. Mempunyai 3 buah sisi, 2 buah sisi berbentuk segitiga, dan 3 buah sisi berbentuk persegi panjang. Yang B. Mempunyai 6 buah titik sudut. Yang C. Jumlah rusuknya ada 9. Rumus-rumusnya yaitu 2 kali luas alas ditambah luas lubung. Volumenya setengah kali alas segitiga dan tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi prisma. Yang ketujuh ada bola. Ciri-ciri bola yaitu A. Hanya memiliki 1 buah sisi. Yang B. Tidak mempunyai titik sudut. Yang C. Hanya mempunyai sebuah sisi lengkung yang tertutup. Rumus-rumusnya yaitu volume bola sama dengan 4/3 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari dan dikali jari-jari. Luas bola yaitu 4 kali pi kali jari-jari kali jari-jari